Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa lagi satu saham bagus yang rutin bagi dividen berada di fase bullish reversal di saat IHSG kembali all time high. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, jadi tetap do your own research guys ya. Saya sebenarnya paham ya kenapa tidak banyak investor retail yang bisa beli saham bagus di harga murah di saat IHSG mulai naik lagi. Itu dikarenakan mereka banyak yang nyangkut guys ya di harga atas. Nah, ada pepatah mengatakan ya, katanya semua orang itu akan pintar di saat marketnya hijau, di saat marketnya bullish. Saham apapun yang kita beli akan hijau. Yaitu memang benar ya guys ya, saya setuju. Tetapi pada kenyataannya tidak semua orang itu bisa borong saham di harga bawah karena tidak paham money management atau mungkin sudah all in dan masih nyangkut di harga tinggi. Lalu ada pepatah yang kedua, katanya portonya akan teruji di saat marketnya merah. Iya, saya setuju, porto akan teruji saat market merah. Tapi kalau misalkan portofolio kita juga ikut merah beserta market yang juga sedang merah, berarti kita itu belinya ketinggian atau kita belinya di harga pucuk ya guys ya. Investor yang berani beli saham di harga bawah itu adalah investor yang pemberani dan juga pastinya tahu fundamental. Ketika teman-teman sudah paham fundamental Astra International, ketika teman-teman sudah paham fundamentalnya BBRI, pasti teman-teman tidak akan takut dan akan berani beli saham tersebut di harga bawah. Lalu investor yang bisa merealisasikan profitnya adalah mereka yang bersyukur ya guys ya dengan profit yang dihasilkan dan juga akan kembali mencari peluang di saham lain yang potensinya jauh lebih bagus. Jadi ketika sebuah saham itu sudah naik tinggi, ada investor yang take profit, ya itu bukan kesalahan ya guys ya. Itu adalah bentuk kesyukuran mereka take profit dan uangnya itu akan digulung lagi mencari saham bagus yang peluangnya juga upside-nya jauh lebih besar seperti itu guys ya. Jadi di kondisi ya saat IHSG sedang naik seperti ini, sedang all time high ya di level 7.533, maka seharusnya kita membeli saham bagus yang masih di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk ya guys ya. Karena meskipun sahamnya bagus, tapi ketika teman-teman belinya ketinggian atau beli di harga pucuk, maka tetap ya ada resiko kerugian, ada resiko floating loss ya guys ya. Di saat orang lain sudah cuan puluhan persen, di saat orang lain udah cuan banyak ya dari saham-saham tersebut, dari saham yang memiliki fundamental tersebut, yang mereka tinggal hold. Ya, meskipun turun ya mereka tidak akan floating loss ya karena punya di harga bawah. Tapi berbeda dengan kita, jika kita nekat beli saham itu di harga pucuk, maka potensi resiko kerugiannya akan semakin tinggi karena ketika terkoreksi, ketika banyak yang profit taking, maka kita akan floating loss dan mental kita pun ya bisa saja terguncang gitu guys ya. Kita bisa saja fear ya, ketakutan, cemas, khawatir gitu ya bahwa saham yang kita pegang sebenarnya tidak bagus ya, padahal secara fundamental sahamnya masih bagus ya. Oke guys, karena kemarin kita bahas saham LPPF ya guys ya, dan kita melihat ternyata saham-saham di sektor perdagangan retail hari ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif. Ya, LPPF juga lanjut naik ya, hari ini 0,3% di level 1.530. Kemarin kita bahas guys ya, bagaimana sih potensi saham yang bullish reversal itu. Ya, meskipun pada kuartal 3-nya nanti anjlok, tapi setidaknya teman-teman sudah berani beli di harga bawah dan sebelum kuartal 3 rilis teman-teman bisa take profit. Ya, saya doakan lah teman-teman juga bisa cuan 20%, 30%, bahkan mungkin hingga 50% ya guys ya. Jika teman-teman berani beli saham bagus di harga bawah. Lalu ada saham S Hardware yang hari ini juga naik 2% dan yang cukup tinggi kenaikannya kita lihat di sini ada saham MAPI ya guys ya. Mitra Adi Perkasa Tbk yang hari ini naik 7%. Padahal dividennya kecil loh guys, tapi kenaikan harganya ini bisa cukup tinggi. Lalu ada saham MAPA ya guys ya yang hari ini juga naik 5,7%. Saham RALS juga naik 1,95%, saham IMAS juga naik ya 1,5% dan SLIS juga naik 3,8%. Oke lah, SLIS itu saham gorengan guys ya. Jadi teman-teman tetap ya harus analisa secara mandiri juga. Dan teman-teman juga bisa menjadikan konten ini sebagai referensi teman-teman ya guys ya. Bisa menjadi pembendaharaan lah ya. Kira-kira saham apa sih yang bagus ya rutin bagi dividen dan berada di fase bullish reversal seperti itu. Oke guys, jadi saham RALS ya guys ya akan kita bahas. Setelah kemarin kita bahas saham LPPF, laba bersihnya pada kuartal 1 ini naik 256%.
ya guys ya. 256% kenaikan laba Ralls pada kuartal 1 2024. Apakah tanda Ralls bangkit dari keterpurukan? Nah, kuartal 2-nya juga ternyata sudah rilis ya guys ya. Dan kalau misalkan kita hitungkan secara semesteran, maka masih naik juga ya, meskipun secara year on year di kuartal 2 itu ada penurunan laba bersih, tapi jika kita gabungkan ya kuartal 1 dan kuartal 2 alias di semester 1, ini labanya masih mengalami kenaikan guys ya, sebesar 247,9 miliar, naik ya dibandingkan pada semester 1 tahun sebelumnya di 2023 yang hanya 246 miliar saja. Nah, ini pun teman-teman bisa lihat ya di sekuritas bahwa laba saham Ralls memang turun ya pada kuartal 2 2024 dari 216 miliar menjadi 141 miliar. Lalu pada kuartal 1 ya seperti yang tadi kita bahas mengalami kenaikan guys ya, labanya 256%-an dari 30 miliar menjadi 107 miliar. Dan saya juga sudah hitungkan secara manual ya untuk semesteran pada semester 1 2024, ternyata kuartal 1 dan kuartal 2 saham Ralls ini cukup stabil ya guys ya, bisa mencatat laba sekitar 100 miliaran. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bandingkan dengan tahun 2023 bahkan 2022 ya guys ya, ternyata laba saham Ralls ini naik turun. Kuartal 1-nya anjlok, kuartal 2-nya bagus ya guys ya karena ada momen lebaran, lalu kuartal 3-nya ini turun. Ya, biasanya kuartal 3 turun, kuartal 4-nya mulai naik lagi gitu ya. Tapi kita sudah bisa melihat adanya pertumbuhan laba pada kuartal 1 2024 ini menjadi 107 miliar ya, dari yang beberapa tahun sebelumnya hanya di 30 miliaran saja. Nah, jadi gini guys, ada saham bagus yang jadi jelek, tapi ada juga saham jelek yang jadi bagus. Lalu ada juga yang tadinya saham yang kurang stabil gitu ya. Ada saham yang kurang stabil menjadi stabil, dan ada saham yang tadinya bagus ya, pendapatannya stabil, tapi tiba-tiba kok anjlok, tiba-tiba rugi ya, tiba-tiba tidak bagi dividen. Itu ada guys. Jadi sebagai investor tentunya kita harus adaptif, kita harus adaptasi nih dengan perkembangan zaman. Nah, begitupun dengan saham Ralls ini ya guys ya. Karena ini adalah di sektor perdagangan retail, jadi akan sangat terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk saham Ralls hari ini mengalami kenaikan 1,95% ya, di harga Rp418 per saham. Jadi key point untuk saham-saham sektor retail adalah yang pertama, harus adaptif ya guys ya. Perusahaan perdagangan retail ini harus adaptasi mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan hanya store offline-nya aja, bukan hanya departemen store-nya aja yang dikembangkan, tapi online store-nya itu juga harus ikut dikembangkan. Dan saya pun mengorek-ngorek ya informasi dari beberapa pihak gitu ya. Apakah perusahaan-perusahaan ini punya online store? Nah, kalau misalkan sudah punya online store, berarti ada potensi ya untuk bisa bertumbuh ya guys ya. Ada potensi untuk bisa terus berkembang ya guys, dan mengikuti perkembangan zaman. Tapi jika perusahaannya ini malah merugi ya guys ya pada kuartal selanjutnya, ya misalkan Q3, Q4-nya rugi atau anjlok ya. Nah, ini berarti kan potensinya jelek gitu guys ya, potensinya jelek. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan cuan dari capital gain di saat kita beli saham yang berada di fase bullish reversal seperti itu. Oke guys, dari sisi valuasi saham Ralls ini cukup menarik ya, PER-nya di angka 5,9 kali dengan PBV yang masih murah 0,85 kali. Oke guys, untuk total cash 1 triliun dengan total aset 4,6 triliun, liabilitasnya 1 triliun dan total ekuitasnya 3,5 triliun. Berarti total liabilitas masih jauh di bawah total ekuitas, yang menandakan perusahaan Ralls ini hutangnya masih aman. Dari sisi profitabilitas ya, di mana net profit marginnya 16,85%. Ini cukup tinggi guys ya, mirip-mirip dengan saham LPPF. Lalu kita melihat ya guys ya, dari dividen yieldnya yang dibagikan di 6 Juni 2023 lalu sebesar 11,96%. Jadi kalau misalnya kita perhatikan terakhir bagi dividen ini di 6 Juni 2023. Apakah ada potensi saham Ralls ini absen tidak bagi dividen di tahun 2024 ini? Nanti kita akan coba bahas guys ya. Oke guys, lalu kita akan lihat dari sisi return on asset yang ke 6,5% dan return on equity di angka 8,61% guys ya. Tapi kalau misalkan kita perhatikan ya, di RTI Bisnis, Ralls ini bagi dividen itu tutup buku 2023 di tahun 2024 guys ya, tepatnya di bulan 5 tanggal 30 untuk ex-date-nya sebesar Rp50 per saham ya. Nanti kita akan coba kulik lagi guys ya terkait dividennya.
Oke guys, untuk RALS ini pendapatannya dari komisi konsinyasi 16,3%, dari barang beli putusnya 83,7%. Lalu untuk distribusi produknya di Nusa Jawa, Bali dan Nusa Tenggara guys ya 66,4%, lalu ada di wilayah Sumatera 17,2%, Kalimantan 7,9%, dan Sulawesi dan juga Papua 8,5%-an. Jadi yang terbesar ya menyumbangkan pendapatan dan juga distribusi dari saham RALS ini adalah dari Jawa, Bali dan juga Nusa Tenggara guys ya. Lalu untuk saham RALS jika kita lihat ya secara seasonality, maka probabilitas kenaikan yang cukup tinggi adalah sebelum pembagian dividen atau biasanya di pertengahan tahun ini ada event besar yaitu Hari Raya Idul Fitri ya guys ya. Dimana pada Hari Raya Idul Fitri biasanya akan ada diskon-diskon ya, akan banyak sekali masyarakat yang melakukan pembelanjaan, shopping-shopping ya sambil ngabuburit gitu kan. Nah, jadi biasanya memang probabilitas kenaikannya ini cukup tinggi sekitar bulan Februari, Maret, April ya guys ya, sebelum bulan 5, sebelum pembagian dividen. Lalu ketika sudah pembagian dividen, harga sahamnya biasanya turun ya guys ya. Maka di sini kita lihat probabilitas kenaikannya juga cukup rendah nih, 14% saja. Itu dikarenakan adanya dividen trap ya guys ya di saham RALS. Lalu mulai naik lagi kapan saham RALS ya? Kalau misalnya kita cek memang di bulan Desember guys ya. Ketika ada Santa Claus Rally ya guys ya, atau window dressing di akhir tahun biasanya di bulan Desember. Saham RALS juga probabilitas kenaikannya cukup menarik ya guys ya, sebesar 67%-an seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman mau masuk ya di saham RALS, ini usahakan bisa coba entry ya di sekitar bulan Desember ya. Siapa tahu harganya juga masih di bawah. Tapi jika kita melihat harga sahamnya memang sudah berada di fase bullish reversal, jadi ada potensi untuk saham RALS bisa naik lagi. Dan juga mengingat ya sebentar lagi akan ada pemangkasan suku bunga dan akan berdampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Semoga saja bisa menaikkan daya beli masyarakat ya, agar saham-saham sektor saham-saham sektor retail juga bisa naik lagi labanya seperti itu. Oke guys, untuk sell holdersnya ada Ramayana Makmur Sentosa ya guys ya, memegang 55,88% dan porsi masyarakat 23%-an. Sedangkan untuk saham treasury-nya 16,4%. Kalau misalnya kita lihat memang holding composition didominasi oleh investor domestik ya guys ya, 31,91%. Nah, ini mayoritas adalah dana dari perusahaan lalu dana investor individual. Sedangkan untuk investor asing ya guys ya ada dana lain-lain seperti itu. Kalau bisa kita perhatikan memang di bulan Juni dan juga Juli ini banyak investor yang melepas saham RALS ya guys ya. Jadi memang belum terlalu menarik ya untuk saham RALS ini selain dari teknikalnya ya, selain dari technical reboundnya. Kalau misal dari seasonality biasanya ramai di bulan Desember hingga pembagian dividen. Nah, jadi guys, untuk RALS kita estimasikan ya untuk full year EPS-nya di sekitar Rp70 per saham dengan dividen payout ratio 100%-an ya. Teman-teman bisa cek di RTI Bisnis. Untuk dividennya berarti Rp70 per saham dan dividen yield-nya 16,7%. Ini potensinya guys ya jika RALS kembali bagi dividen dengan DPR 100%-an. Oke guys, di sini kita akan coba lihat juga guys ya dari sisi pembagian dividen. Ternyata di tahun 2024 bagi dividen. Coba kita cek juga ya di sekuritas. Berarti dari sisi corporate action ya guys ya. Nah, kalau misalkan dari investing.com kita melihat memang di tahun 2024 pun masih rutin bagi dividen. Jadi kemungkinan data yang tadi itu belum dirubah ya, atau ada kesalahan nih guys ya di 6 Juni 2023. Ini mungkin belum diupdate ya guys ya. Oke lah, it's okay ya. Nanti kita akan coba cek juga ya di sekuritas. Tapi menurut saya sih di RTI juga terlihat memang di tahun 2024 ini masih bisa bagi dividen guys. Nah, di investing.com juga masih bisa ya bagi dividen ya. Imbal hasil dividen yield-nya kemarin itu di 10,68% dengan pembagian dividen Rp50 per saham guys ya. Bagi dividen di 30 Mei ya. Bulan 5 itu ya di 30 Mei ya guys ya, 30 Mei 2024 ya bagi dividen terakhir. Seperti itu. Jadi yield-nya juga cukup tinggi ya di angka 10,68% dan mulai bagi dividen yang cukup tinggi dengan DPR di atas 100% itu sejak 2021 guys. 2021 DPR-nya 125%, 2022 DPR-nya 100% dan 2023 DPR-nya 119%. Teman-teman juga bisa cek ya guys ya di RTI Bisnis. Oke lah, untuk corporate
corporate actionnya ya. Kita akan coba lihat di sekuritas ya, apakah sudah diupdate atau belum. Tapi dari hasil investigasi kita sih di dua aplikasi ya, memang seharusnya sih bagi dividen gitu guys ya. Nah ini guys ya, kemarin bagi dividen di 29 Mei untuk tanggal kumdet, 30 Mei di ex-date-nya gitu guys ya, 30 Mei 2024 sebesar Rp50 per saham ya. Jadi berarti tadi ada kesalahan ya guys ya di data sekuritas yang ini, 6 Juni 2023. Nah ini bisa kita validasi kembali, ternyata RALS ini rutin bagi dividen dan belum pernah bolong. Bahkan di tahun 2020 pun ya guys ya, tidak bagi dividen ya. Di tahun 2020, 2021 sih kita lihat ada bagi dividen ya. 2022 juga ada ya. Teman-teman boleh cross check di RTI bisnis juga seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ya guys ya, saham RALS ini dia itu memang masih downtrend ya. Tapi kita lihat memang berada di fase bullish reversal, dimana teman-teman lihat ya dari volume transaksinya juga sudah semakin ramai ya, meskipun memang secara seasonality belum saatnya ya kita masuk RALS. Tapi untuk buy on weakness saya rasa sih cukup menarik ya untuk saham RALS ini. Tapi jika kita bandingkan dengan saham LPPF, maka dividend yieldnya ini jauh lebih menarik saham LPPF. It's okay lah, 16% pun memang sudah cukup tinggi guys ya. Apalagi kalau misalkan kita dapat capital gain di atas 30%, tentunya itu berarti sudah melebihi potensi dividen yieldnya, dan kita tidak harus hold sampai dividen ya guys ya. Ketika teman-teman sudah cuan 50%, sudah cuan 70% di saham, teman-teman tidak harus hold terus. Teman-teman harus tidak harus pegang terus ya sampai harganya turun lagi. Malahan ya sebaiknya teman-teman take profit saja, realisasikan profit, karena di saham itu selalu ada saham yang menarik